Pemirsa, Jakarta akan tetap menyandang status ibu kota negara sampai dikeluarkannya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN. Namun hingga kini Presiden Jokowi belum juga menandatangani Kepres itu. Alasannya semua persiapan harus matang sebelum Kepres diterbitkan. Ya, akankah Kepres IKN ini pemirsa segera diteken oleh Presiden Joko Widodo atau mungkin menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo mendatang? Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung bersama kami ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden yaitu ada Mas Johannes Joko, kemudian ada pakar kebijakan publik juga Pak Agus Pambagio, dan juga ada Wakil Ketua Umum Gerindra Bang Habibur Rahman yang hadir di sini. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Pertama saya ingin ke Mas Johannes terlebih dahulu. Mas Johannes, ya, Mas Johannes, kita ingin tahu targetnya Kepres IKN ini akan diteken oleh pemerintahan Joko Widodo atau mungkin tergantung pada kesiapan IKN dan nanti mungkin akan menjadi PR bagi pemerintahan yang akan dilantik 1 bulan lagi. Ya, yang harus dipahami bersama kan begini, Mbak. Pemindahan ibu kota negara itu adalah komitmen kita bersama, begitu, Mbak. Ini adalah komitmen seluruh bangsa, termasuk juga stakeholder, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, kalau ditanya apakah ini menjadi target Kepres, karena kalau Kepres ditandatangani lalu ada pemindahan pemindahan ibu kota negara, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung, begitu, Mbak. Jadi ada turunan-turunan yang harus diselesaikan, termasuk juga dengan kaitannya dengan konstitusi yang kita miliki hari ini. Karena dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar itu jelas sekali bahwa misalnya MPR harus bersidang itu sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara, BPK berkedudukan di ibu kota negara, kemudian di Undang-Undang MD3 itu ada anggota DPR harus berdomisili di ibu kota negara dan sidang DPD ibu kota negara. Artinya apa? Artinya bahwa kesiapan seluruhnya itu betul-betul harus betul-betul siap, dan ketika itu siap maka yang selama ini melalui Undang-Undang ibu kota negara itu di mana kewenangan pemindahan ibu kota negara itu diberikan kepada keputusan Presiden, itu menjadi betul-betul menjadi kewenangan Presiden, siapapun presidennya, baik Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih berikutnya Pak Prabowo Subianto, itu memiliki kewenangan dengan melihat situasi, kondisi, dan kesiapan seluruhnya untuk menyatakan status pemindahan ibu kota negara itu. Demikian, Pak. Baik, Mas Johannes, kan ada juga target dari Presiden Joko Widodo ini yang menyatakan bahwa Juni 2024 ASN sudah mulai berkantor di IKN. Ini seperti apa? Ya, tentu kalau terkait dengan pemindahan ASN, sejauh yang kami tahu sampai hari ini, itu memang prosesnya sedang terus digodok dan terus berjalan. Persiapan-persiapannya segala hal yang disiapkan di Kementerian Pan-RB. Ya. Mas Johannes, sebetulnya yang paling sangat fundamental sekali dari belum pindahnya IKN ke daerah Kalimantan, apakah karena persoalan infrastruktur atau sumber daya manusia atau mungkin ada faktor-faktor lain yang belum bisa terpenuhi hingga saat ini? Ya, banyak hal, Mbak. Dalam artian begini, pemindahan ibu kota ini kan sebagai sebuah melalui Kepres itu kan adalah perpindahan secara politik, begitu, Mbak. Simbolisasi pemindahannya. Tetapi untuk menuju menjadi sebuah ibu kota negara dengan semua kelengkapan infrastruktur fisik maupun kelengkapan infrastruktur politik itu kan harus disiapkan mulai hari ini. Dan pada titik ini sebenarnya proses pembangunan ibu kota negara itu ada tahapannya, ada perencanaannya. Dan perencanaan itu sampai hari ini itu berjalan sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan. Tetapi sekali lagi, ibu kota negara ini kan adalah sebuah kota, sebuah ekosistem besar yang harus betul-betul dipersiapkan, bukan sekedar hanya menjadi sebuah keputusan politik ditandatangani, tetapi konsekuensi turunannya tidak dihitung, gitu. Ya. Justru malah dengan seperti ini ada konsekuensi turunan yang sangat dihitung sekali oleh Pak Presiden Jokowi, dan juga pastinya juga sudah dikomunikasikan dengan Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Baik, kita ke Mas Agus. Mas Agus, analisisnya kenapa hingga saat ini Kepres ini belum ditandatangani? Ya, kan Pak Presiden Jokowi menelan ludahnya sendiri. Saya kan sudah katakan, tidak pernah ada pemindahan ibu kota itu dalam hitungan di bawah 10 tahun. Biasanya di atas 20 tahun. Tapi kan ngeyel, pokoknya cepat. Ya, terbukti bahwa infrastruktur belum selesai, peraturan untuk SDM-nya juga belum selesai. Ya, kan menjadi urung sendiri.
Jadi saya katakan pindah itu mudah, tapi yang susah kan menyiapkan semua infrastruktur. Yang dikatakan Presiden Jokowi itu yang saya sudah katakan 4-5 tahun yang lalu mungkin, dan itu kan terbukti. Jadi ya pasti ini menjadi beban Presiden yang baru, karena per 30 September pun semua menteri sudah dilarang untuk menandatangani kan peraturan-peraturan atau strategis. Jadi ya terpaksa Presiden baru yang harus mengambil peran itu. Oke. Ya, kita tahu bahwa ini kan program dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mungkin sedemikian rupa sudah dipersiapkan dengan matang supaya bisa secara target bisa terpenuhi. Tapi apakah akan ada dampaknya ataupun implikasinya kalau seandainya Kepresnya ini ditandatangani oleh Presiden terpilih nanti, Prabowo Subianto? Pak Agus. Dampak sih tidak ada kan, hanya manusianya. Tapi nanti ahli hukum bisa memperkarakan, saya bukan ahli hukum ya. Kan ini idenya dari Presiden Jokowi. Nah, saya sudah katakan orang kita pindah warung saja perlu waktu. Mau pindah rumah perlu waktu. Tadi Presiden mengatakan itu kan, padahal dia yang mempercepat semuanya. Jadi ya nanti bicara saja Jokowi dengan Prabowo apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ini dan seterusnya. Karena tidak mungkin Pak Prabowo selesai pun ibu kota belum selesai kok. Nggak ada di dunia yang di bawah 20 tahun selesai, itu nggak ada. Dan ini mindah ibu kota, sistem segala macamnya kan berubah tuh, master plan-nya kan berubah terus. Ya, ibu kota itu tidak perlu dibangun pencakar langit, tapi akan dibangun pencakar langit. Ibu kota itu ada tempat kesenian, tempat olahraga yang seperti kalau kita dekat di Canberra itu kan nggak ada gentung pencakar langit di sana. Gitu. Baik, Mas Habib, ini boleh ditanggapi bahwa tidak ada pemindahan ibu kota dalam waktu singkat, sehingga memang tidak mungkin Kepres ini ditandatangani juga dalam waktu singkat. Itu pernyataan dari Pak Agus. Anda menanggapinya seperti apa? Sama persis apa yang disampaikan oleh Mas Agus ya, dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi kan sama. Nggak ada perbedaan menurut saya ya. Jadi memang ini kan semua berproses ya. Karena kan ini bukan sekedar memindahkan kota dan infrastrukturnya, tapi memindahkan kota yang berstatus ibu kota negara dengan segala konsekuensi konstitusionalnya. Nah, ini yang memang kehati-hatian Pak Jokowi, walaupun beliau sangat bersemangat ya agar prosesnya bisa cepat ya, itu sangat kita apresiasi. Pak Jokowi orang yang sangat berhati-hati, nggak gerusa-gerusu ya. Menurut saya dalam konteks ini dengan mengatakan demikian berarti kan menunjukkan beliau orang yang sangat hati-hati. Jangan ya, kalau dipancing misalnya, kok nggak ditandatangan, harus tanda tangan sekarang, itu sebagai bentuk apa keseriusan. Oh, bisa kacau balau dalam konteks konstitusional. Misalnya tadi disampaikan oleh Mas Jo ya, rapat-rapat lembaga tinggi negara yang harus di ibu kota negara. Nah, itu kan nggak berdasarkan konstitusi ya. Itu kan nggak akan mungkin diwujudkan dalam waktu 1-2 bulan ini. Kenapa? Seperti DPR saja. Kami ini kan ada 580 orang. Yeah. Kalau plus DPD itu jadi MPR kan namanya kan sekitar 800-an orang ya. 800 orang. Saya punya staf 10 orang aja, ya kan 8.000 orang. Belum PNS-nya, belum istri dan anak, ya kan. Jadi bisa mungkin kita berpikir soal berapa ratus ribu orang, satu institusi, MPR, DPR, ya, DPD, untuk beraktivitas secara sah. Nah, untuk beraktivitas itu kan bukan soal gedung saja, soal mikrofon penting nggak penting. Kemarin waktu paripurna katanya Mbak Puan dituduh matiin mic ya kan, karena mic memang mati otomatis ya kan, karena memang perlu harus disiapkan. Soal furniture disebut Pak Jokowi persis, kita tahu banget. Rapat-rapat itu kan harus sesuai dengan jumlah orangnya. Jangan sampai ada anggota DPR nggak dapat kursi di sana gitu kan, dapat kursi terpilih tapi nggak ada kursi fisiknya di sana. Ya kan? Betul. Nah, jadi itu penting ya, sehingga sebetulnya yang kita tangkap semangatnya ya. Pak Jokowi semangatnya luar biasa bagus. Teman-teman kritikus seperti Mas Agus juga dengan gayanya yang kritis tapi semangatnya juga sama bagus ya menurut saya ya kan ya. Ingin agar nih proses berjalan hati-hati. 20 tahun mungkin ya prosesnya sampai selesai ya. Betul. Atau bisa lebih cepat ya, kita kan nggak tahu. Mungkin dengan teknologi ya kan, dengan evaluasi yang komprehensif mungkin bisa lebih cepat. Kita lihat prosesnya, tapi
kita pengen semua prosesnya lebih cepat lebih baik dengan prinsip tetap berhati-hati. Oke, berarti memang ini kemungkinan akan ditandatangani Kepresnya oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia setelah dilantik nanti, begitu Bang Habib? Kalau saya nggak tertarik menjawab pertanyaan itu, gitu ya. Seolah-olah kita ditodong hal-hal yang seksi dan bombastis saja. Kita tidak ditantang untuk berbicara hal yang lebih substansi. Ya, apakah Pak Prabowo yang tanda tangan, apakah Pak Jokowi, sama-sama presiden. Sama-sama presiden, tapi ngomong-ngomong apakah nanti ketika mungkin sudah tampuk kepemimpinan Indonesia di tangan Pak Prabowo Subianto, ini masih akan menjadi sebuah program prioritas dari kepala negara untuk mengembangkan ini, karena disampaikan tadi bahwa ini butuh waktu lama, 10-20 tahun, nggak seperti memindahkan toko kue begitu, memindahkan negara complicated banget. Apakah ini menjadi prioritas? Nanti kita akan jawab sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, soal Kepres ini tentunya mungkin agak sulit gitu ditandatangani ketika 1 bulan lagi akan berganti kepemimpinan pemerintah Indonesia dan juga Presiden Indonesia. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, menjawab pertanyaan tadi, apakah kira-kira nanti setelah dilantik ini akan jadi prioritasnya Pak Prabowo Subianto dan Pak Prabowo akan sering mengadakan rapat-rapat di IKN? Ya, kita nggak perlu meragukan ya komitmen Pak Prabowo melanjutkan IKN ini. Beliau menyampaikan langsung di mana-mana berkali-kali soal komitmennya ini sebelum memenangkan pemilu, setelah ditetapkan sebagai capres terpilih. Ya, jadi apalagi, ya kan? Dan kita tahu Pak Prabowo adalah orang yang selalu satu antara perbuatan dengan perkataan. Jadi pastilah ya dia taat pada undang-undang yang sudah kita buat. Ya, undang-undang ini kan dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Ya, jadi sampai beliau tentu pasti akan taat, dan kedua dalam konteks politik ya, beliau kan punya komitmen memang. Ini mengatakan kepada rakyat Indonesia, mengatakan juga kepada Presiden Jokowi bahwa beliau sama dengan Pak Jokowi pandangannya soal IKN akan melanjutkan. Oke. Baik, tapi kalau kita ngomongin skala prioritas untuk menyelesaikan IKN, dan di samping Pak Prabowo ini juga punya banyak sekali program-program kerja seperti makan bergizi gratis, terus memperkuat pertahanan dan seterusnya. Nah, seperti apa skala prioritas dari kelanjutan dari IKN ini sendiri? Ya pastilah, negara kita bukan negara susah, negara kita negara besar, kita punya banyak sumber daya, semuanya dipastikan bisa berjalan. Jadi kita ini kalau dalam posisi ini, kita ini orang kaya itu, nggak harus milih mana di luar mana, nggak, kedua-duanya ya, kesemuanya bahkan berjalan dengan sinergis. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Jo. Mas Jo, tadi disampaikan hal yang paling penting di sana adalah misalkan infrastruktur, kemudian juga kesiapan-kesiapan lainnya. Nah, apakah target untuk memindahkan ASN pun di sana, kok tidak salah ada sekitar 1.700 ASN rencananya akan dipindahkan dalam waktu dekat, ini akan terrealisasi atau mungkin ada opsi lain yang bisa saja diambil? Sejauh sampai hari ini, Mbak, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu apa yang tadi disampaikan Pak Agus tadi ya, bahwa Pak Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri. Menurut saya enggak lah. Apa yang disampaikan Pak Presiden itu sebuah rencana, sebuah pelaksanaan, sebuah eksekusi untuk meletakkan dasar pemindahan ibu kota negara, bahwa hari ini seluruh perencanaan itu setahu kami di kantor staf presiden, di mana kami ikut memonitoring proses itu, semuanya masih berjalan sesuai dengan rencananya, kecuali yang kemarin saja karena ada perayaan 17 Agustus, maka seluruh infrastruktur yang sudah jadi dipakai untuk para pengisi acara, maka yang sejatinya harusnya dipindahkan awal Agustus itu digeser ke September. Sampai hari ini kami masih belum menerima apapun terkait pembatalan rencana-rencana itu, Mbak, per hari ini begitu. Terus saya juga ingin sampaikan tadi, Mbak, kalau terkait apa yang disampaikan Bang Habib, apakah terkait dengan Pak Prabowo atau apapun, kami sih sampai hari ini masih meyakini ya, Mbak ya, bahwa Pak Prabowo itu jauh sebelum kita kita membicarakan tentang IKN hari ini. Dalam catatan kami 10 tahun yang lalu ketika Pak Prabowo maju sebagai calon presiden berhadapan dengan Pak Presiden Jokowi di 2014, ada satu visinya Pak Prabowo udah punya visi pada waktu itu, yaitu mempercepat perencanaan pemindahan ibu kota Nusantara. Artinya sebenarnya kalau ditanya terkait polemik pemindahan ibu kota Nusantara dalam kaitan hari ini, menurut saya kita cukup confident, Mbak, bahwa semuanya ini on the track seperti yang dikatakan Bang Habib tadi, bahwa kita ini negara yang kaya,
semuanya masih bisa di-manage untuk perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan. Itu, Mbak. Baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, tadi kan kita lihat bahwa Mas Yohanes ini mengatakan bahwa semuanya masih sesuai dengan rencana. Tapi kalau Anda melihat apakah justru ada korelasi atau hubungan antara target pembangunan IKN yang mundur begitu katakanlah atau yang tidak sesuai dengan rencana dengan penundaan dari penandatanganan Kepres ini sendiri? Iya, tentu adalah. Dulu waktu Presiden Jokowi bilang bisa akan pindah tahun kesekian, tahun sekian, dan memindahkan. Terus kan masih dengan anggapan akan ada ribuan investor. Saya selalu katakan tidak akan pernah ada investor datang di tengah ladang yang tidak jelas. Dan terbukti itu sampai sekarang tidak ada satupun investor yang datang. Ada dari lokal, tentu juga biayanya mahal. Ya kan, trade-off-nya. Nah, sekali lagi untuk IKN ini ya memang tidak bisa dilakukan. Belum nanti kita bicara soal ASN. Saya sempat tanya kepada beberapa menteri terkait. ASN di sana tuh perginya bujangan atau keluarga. Oh, sementara yang bujangan. Terus yang keluarga nanti belum dia. Apakah ada insentifnya? Belum. Nah, itu menjadi problem nanti karena kan budayanya berbeda sekali dengan budaya di Jawa. Kita harus hati-hati. Terutama yang berkeluarga dan sebagainya. Ini saya sudah katakan, tolong, ini kira-kira 3-4 tahun yang lalu, tolong studi antropologi sosialnya saya pengen lihat. Saya nggak tahu, sudah dibikin atau belum. Karena kalau itu ada, kita mudah nanti mitigasinya. Kalau tidak ada, saya terus terang ngeri gitu. Ya, jadi ya, saya hanya berharap semoga diteruskan, ada anggaran, tidak mangkrak. Kalau mangkrak, waduh, berat sekali itu. Oke. Baik, nah sekarang saya ingin menuju ke Mas Habib. Tadi memang Mas Habib enggan untuk menjawab karena ngerasa ditodong tadi katanya gitu, mau ditandatangani diteken di zaman Pak Prabowo atau tidak begitu. Tapi kira-kira bagaimana respon Pak Prabowo jika memang ini harus ditandatangani di eranya Pak Prabowo Subianto? Ya berulang kali kok Pak Prabowo menyampaikan ya secara terbuka atau juga di di forum-forum internal partai ya. Bahwasanya nggak ada keraguan sedikit pun kok soal IKN ini, termasuk soal pembiayaan dan lain-lain. Kalau nggak salah kemarin kalau teman-teman juga liput waktu Rakernas, ada kabar gembira, banyak hal ya yang akan terkait dengan meningkatnya pemasukan keuangan negara, mulai dari potensi Indonesia menjadi bukan hanya menjadi lumbung pangan tapi mengekspor pangan, ya macam-macam yang teknisnya mungkin belum bisa juga secara detail disampaikan Pak Prabowo, kan kapasitasnya beliau Menhan sekarang ya kan ya. Tentu banyak sekali caranya ya supaya ini bisa terwujud dengan cepat. Bahkan Pak Prabowo beberapa kali kan ngomong kalau salah kalau semua berjalan ya kan ya yang diproyeksikan bisa jadi 3 tahun 2 tahun pemindahan IKN ini mulai terasa signifikannya gitu ya, signifikansinya perpindahan yang signifikan gitu loh. Prosesnya itu gitu loh, apakah formilnya nanti bisa 5 tahun, 10 tahun enggak, tapi dalam 2-3 tahun kata Pak Prabowo akan ada kemajuan yang signifikan dalam pembangunan di IKN. Nah itu kan menurut saya menghapus kerugian. Jadi gini, kita pisahkan Mbak, antara political will yang sudah ada nih ya kan ya, dengan situasi yang akan kita hadapi. Baik. Jangan karena kita nggak tahu, kita belum bisa mencerna apakah bagaimana mengatasinya ini secara teknis dan lain sebagainya, seolah nggak ada political will. Ini dua-duanya paralel gitu, political will-nya ada dan kita yakin pemerintah kita saat ini maupun nanti ketika Pak Prabowo yang memimpin bisa mengatasi berbagai persoalan tersebut. Ada hambatan tentu, ada tantangan pasti, ada misalnya target yang sedikit meleset ya kan ya atau agak banyak dikit meleset. Nggak masalah, menurut saya ya sepanjang ya semangatnya sama gitu loh, ingin menciptakan kondisi yang lebih bagus dengan perpindahan IKN ini gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Habib atas waktunya, terima kasih juga Pak Agus Pambagio dan juga terima kasih Mas Yohanes sudah berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya. Terima kasih Mas Agus.